Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, torang abis halal bihalal tadi, keluarga besar Yayan Manado, kita mencoba untuk menculik Pak Rektor, guys. Tapi torang mau jalan-jalan, memang sengaja torang memang mau ajak jalan-jalan Pak Rektor, karena kita lihat Pak Rektor dengan segala aktivitasnya ini butuh healing. Pak Rektor kemarin sudah melaksanakan salah satu Tridharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan penelitian di Sumatera Barat. Nah, sekarang orang mau ajak Pak Rektor meneliti yang di sini-sini. Aduh, bukan main. Orang cari tahu apa yang Pak Rektor teliti di Sumatera Barat. Ya, ini ada Pak Rektor di sebelah kita. Tadi memang Pak Rektor lengkap dengan peci, tapi karena naik di studio Mobilio, jadi kita suruh titip dulu itu peci. Oke, Pak Rektor, bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah baik. Iya, tadi kita bilang pada orang ini, Pak Rektor ada bikin penelitian di Sumatera Barat. Terkait apa itu, Pak Rektor? Ya, penelitian ingin melihat kebijakan pemerintah tentang kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada masa pandemi. Seberapa efektif pengelolaan keagamaan di masa pandemi oleh pemerintah, dan kita ingin melihat respon baik di masyarakat rumah ibadah masjid ataupun di gereja. Kalau tingkat kerukunan sendiri di daerah Sumatera Barat itu Pak Rektor melihat seperti apa? Ya, kerukunan tingkat level masyarakat tentu saja kalau diukur dari konflik memang tidak ada konflik. Kita bersyukur konflik-konflik itu kita tidak mendengar berita konflik di Sumatera Barat, dan kita tahu di Sulawesi Utara jauh lebih baik dalam relasi antar umat beragama. Apakah itu bisa terlihat dari tipikal masyarakat yang bisa sama seperti di daerah Sulawesi Utara, Pak Rektor? Ya, mungkin sedikit berbeda. Di Sumatera Barat lebih sering dipahami seperti lakum dinukum waliyadin. Okay. Artinya masyarakat itu saling memberikan kebebasan kepada masing-masing masyarakat untuk mempraktekkan keagamaan, dan kita memang melihat keterlibatan satu sama lain itu sedikit agak kurang gitu ya. Artinya engagement antara masyarakat Muslim dengan Kristen. Tapi itu bukan berarti mungkin punya pemahaman yang berbeda terhadap konsep toleransi. Oke. Kalau dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, apa kemudian yang menjadi jawaban? Apakah itu hipotesa atau kemudian sudah menjadi kesimpulan terkait? Ya, secara umum masyarakat Muslim atau di masjid itu menganggap bahwa pengelolaan kegiatan keagamaan itu lebih baik dikelola oleh MUI ketimbang lembaga lain. Dengan tugas dan fungsi mereka. Ya, karena pengelolaan di masa pandemi kan sangat masuk ke dalam kegiatan keagamaan di dalam masjid, termasuk apakah boleh sholat memakai masker atau tidak, apakah sholat boleh berjarak atau tidak. Nah, masyarakat Muslim di masjid-masjid itu lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan teknis ibadah itu lebih baik dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia. Okay. Nah, sedangkan kita melihat saudara-saudara di Kristen itu untuk sementara berdasarkan penelitian sementara itu tidak masalah jika juga dikelola oleh pemerintah, karena pemerintah dianggap bagian dari pimpinan yang dihormati dalam keagamaan ya. Tapi pada intinya di Sumatera Barat itu isi-isi pengelolaan kegiatan keagamaan masa pandemi itu juga dilaksanakan dengan baik. Artinya pada masa penyebaran COVID yang sangat meningkat itu pemakaian masker dan sholat berjarak di masjid itu juga dipakai masyarakat. Paling tidak apa yang kita alami secara nasional mengenai COVID itu tidak berpengaruh yang sangat signifikan terhadap aktivitas umat beragama, lebih khusus lagi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan begitu. Ya, betul. Penelitian ini ingin melihat jika ke depan ada masalah yang sama terjadi, siapa yang seharusnya mengeluarkan surat edaran atau pengelolaan kegiatan keagamaan, karena di masa pandemi COVID ini kan kita melihat surat edaran dari mana-mana. Ya. Semua orang artinya lebih kepada tingkat kompetensi untuk mengeluarkan kebijakan. Ya, kita ingin itu ada koordinasi. Kita ingin itu lebih terkontrol sehingga orang tidak melihat ini ada surat edaran dari wali kota, dari gubernur, MUI, ormas keagamaan atau dari siapa. Nah, kalau ke depan terjadi hal yang sama, maka bagaimana sebaiknya? Penelitian ini sebenarnya ingin merekomendasikan seperti itu. Ingin merekomendasikan bagaimana ke depan itu pengelola kegiatan keagamaan di masa-masa yang dibutuhkan lebih dalam, itu siapa yang harus lebih berwenang. Sesuai dengan tingkat kompetensi dan keahlian masing-masing. Betul, dan kita berharap sebenarnya ada koordinasi ya. Artinya
Artinya seperti kemarin ini surat dari mana kadang-kadang kan berbeda juga. Betul. Surat edaran dari pemerintah daerah berbeda dengan surat edaran dari ormas organisasi keagamaan gitu. Iya. Nah, itu akan membuat di level teknis, di level masyarakat itu akan sedikit rumit gitu. Oke, guys, perlu ngoni tahu bahwa Pak Rektor Yayan Manado ini adalah tamu pertama di podcast Mobilio Studio. Jadi memang ini sudah tersetting secara dadakan, guys. Jadi pasca kita laksanakan kegiatan halal bihalal, kita langsung terinspirasi untuk menarik Pak Rektor masuk ke studio podcast kita, yaitu di Studio Mobilio. Oke guys, kita doakan hasil penelitian Pak Rektor ini akan menjadi sebuah rekomendasi untuk orang melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah di masa-masa kritis seperti kemarin yang kita laksanakan di era COVID-19 itu tadi. Oke guys, terima kasih. Ngoni nanti akan baku dapat ulang di ring kita di studio podcast Mobilio dengan tamu-tamu peneliti yang lain. Sebenarnya di dalam studio ini ada beberapa peneliti juga di belakang, guys. Tapi untuk sementara kita tamu pertama kita itu Pak Rektor Yayan Manado. Oke guys, terima kasih Ngoni yang Soba Uni. Sukses juga buat Pak Rektor. Sebenarnya banyak yang mau bahas, tapi itu nanti di konten yang lain. Oke. Terima kasih buat PT Flash Informatika Cemerlang atas supportnya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.